Oke guys, kali ini gue mau bahas salah satu laptop yang menurut gue paling seru untuk tahun ini. Namanya Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Ya, ini laptop ramah lingkungan dan limited edition kolaborasi Acer dengan National Geographic. Dan kayaknya sih mereka ngebuat laptop ini terlalu bagus ya guys ya. Sampai-sampai tanpa pesan ramah lingkungan sekalipun, menurut gue laptop ini masih bisa tetap kelihatan seru. Biasanya sih gue nggak terlalu tertarik ya guys ya sama produk yang kayak gini, karena mereka itu kebanyakan terasa kayak gimmick doang. Tapi yang satu ini beda guys, bahkan dari packagingnya aja dia langsung ngegigit banget gitu, langsung terasa beda. Soalnya di sini tuh kita kayak disuguhin sebuah cerita dengan storytelling yang keren banget. Desain boxnya sendiri spesial karena di sini ada border kuning khas cover majalah National Geographic. Yang di dalamnya tuh ada peta topografi yang menggambarkan daratan bumi. Terus pas dibuka, ternyata peta topografi di laptopnya sekarang tinggal setengah guys. Soalnya sisa daratannya itu udah tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Buat yang belum tahu, naiknya permukaan air laut itu adalah karena efek dari pemanasan global ya guys ya. Soalnya itu ngebuat es di kutub sana itu banyak yang mencair guys, dan itu ngebuat jumlah air laut bertambah dan permukaannya makin naik sekarang. Tapi uniknya konten dari boxnya ini kayak ngajarin kita gitu guys, salah satu hal yang bisa kita lakuin untuk ngurangin problem ini. Dan caranya adalah 3R, yaitu reuse, reduce, dan juga recycle kayak di stikernya ini. Terus serunya mereka juga kayak nunjukin langsung gitu guys, contohnya lewat isi dari boxnya dengan cara yang unik banget. Pertama, kita bisa reuse atau pakai lagi salah satu part dari boxnya. Ini biasanya bagian yang nggak begitu penting sih di box laptop, tapi mereka desain ulang ini biar bisa dijadiin stand laptop, jadi bisa dipakai lagi. Terus mereka juga di sini mereduce penggunaan plastik dengan cara mengganti cover charger yang biasanya plastik dengan material kertas. Dan yang terakhir, boxnya ini pakai material yang 100% bisa di recycle, plus laptopnya sendiri juga udah pakai material hasil recycle untuk sasis dan juga keyboardnya. Sebenarnya itu terkesan kayak tindakan yang simple sih, tapi di sini mereka nunjukin kalau tindakan-tindakan simpel kayak gini bisa loh membantu mengurangi pemanasan global, yang nantinya tuh bakal ngebantu mengurangi pencairan es dan ngejaga beruang kutub tetap nyaman tinggal di ekosistemnya. Gila sih, ini cara penyampaiannya keren banget. Dan sebagian dari penjualan laptop ini juga bakal disumbangin ke National Geographic Society yang nantinya bisa mereka pakai untuk penelitian, eksplorasi, dan juga misi pendidikan mereka tentang bumi. Jadi lumayan banget lah ya, isi boxnya ternyata seru juga. Terus untuk laptopnya sendiri, walaupun ini materialnya terbuat dari material recycle, ternyata end produknya keren sih guys, seru juga ternyata. Bahkan hampir semua orang yang gue tunjukin desain laptop ini rata-rata hampir suka sih dengan bodinya. Kalau gue pribadi, gue suka dengan warna bodinya guys, karena menurut gue warna abu-abunya ini keren, dan ada bintik-bintik juga di bodinya guys yang ngebuat dia jadi kelihatan lebih unik lagi. Laptop ini juga bertekstur guys, dan katanya sih ini tekstur asli dari material PCR-nya itu sendiri, yang bisa gue bilang ini feel-nya sangat-sangat menyenangkan. Soalnya pertama tuh dia tuh nggak licin, nggak gampang berminyak, dan teksturnya juga kasih sensasi yang unik. Ini beda sih dengan laptop sekelasnya yang biasanya punya feel body yang nggak terlalu spesial. Ya, laptop ini harganya 10 juta guys, dan bisa dibilang sih laptop di harga segitu biasanya feel bodinya mainstream banget ya, atau biasa-biasa aja. Belum lagi detail dari bodinya juga kelihatan seru banget, kayak di sini ada garis-garis kontur yang sebenarnya kelihatan simple tapi tetap kelihatan keren. Di sini juga ada beberapa logo dari National Geographic yang bisa gue bilang warnanya ngebuat laptop ini jadi kelihatan nggak monoton dan terkesan lebih hidup gitu warnanya. Dan yang paling gue suka di sini tulisan Intel Core-nya dicetak langsung ke bodinya, yang menurut gue tuh ngebuat dia jadi terkesan lebih spesial. Ya, gue pribadi sih suka dengan tulisan Intel yang kayak gini guys, soalnya kalau yang stiker itu kan biasanya lama-lama tulisannya bisa pudar, terus lama-lama juga kelihatan jelek, atau bahkan dia tuh bisa lepas sendiri gitu guys. Kalau yang ini kan enggak. Terus uniknya lagi di keyboardnya ini ada tulisan For Planet Earth di tombol spasi, dan penulisan tombol R dan E-nya juga dibalik biar kelihatan kayak tulisan 3R tadi, yaitu reuse, reduce, dan juga recycle. Ini unik banget sih. Oh iya, yang gue baca-baca sih ternyata keyboardnya ini punya kandungan material PCR yang lebih gede guys. Dia udah 50% PCR, itu lebih tinggi dari sasisnya yang punya kandungan 30% PCR. Dan dengan itu semua katanya sih produksi laptop ini mengurangi 21% emisi CO2 atau karbon dioksida dibandingkan dengan laptop-laptop sekelasnya atau seukurannya, dan itu angka yang besar banget tuh guys. Lumayan lah untuk ngurangin pemanasan global. Overall sih untuk laptop limited edition, menurut gue laptop ini seru banget, kelihatan unik, dan cara mereka present produknya juga sangat-sangat keren. Wajar banget lah kalau kemarin mereka menang penghargaan Brand Communication Packing Award dari Red Dot di tahun lalu. Terus walaupun presentasi dan harganya kayak gitu, ternyata spek dari laptop ini nggak dibuat sembarangan guys. Bahkan untuk harganya menurut gue ini udah terhitung oke banget.
Laptop ini pakai layar yang ukurannya 15,6 inch atau hampir 16 inch. Jadi ini ukurannya memang lebih besar dibandingkan laptop-laptop yang biasa gue bahas. Paling juga yang dipakai udah IPS guys, bukan IPS level atau TFT. Jadi kualitas gambarnya udah terhitung oke lah ya untuk kelas harga 10 jutaan. Keakuratan warnanya sih memang masih di bawah laptop kreator gitu guys. Tapi kalau dipakai untuk nonton-nonton dan kegiatan sehari-hari, bagi gue ini udah terhitung oke banget. Apalagi ukurannya juga besar kan guys ya. Jadi kalau dipakai untuk nonton-nonton ini udah terhitung nyaman. Dan kalau dipakai split screen ini juga terasa lebih enak lagi. Terus untuk performanya juga bisa gue bilang ini udah oke banget. Speknya sendiri laptop ini udah pakai RAM 8GB, DDR4 dual channel, yang 4GB-nya itu onboard guys, dan 4GB-nya bisa replaceable atau bisa diganti. Storage-nya 512GB Gen 3 NVMe, dan prosesornya udah pakai Intel Core i5 1155G7 dengan grafiknya Intel Iris Xe Graphics. Selama gue pakai sih performa laptop ini untuk keseharian gak ada masalah ya guys ya. Performanya udah terasa nyaman karena buka tutup aplikasinya cepet, multitaskingnya juga lancar, dan performanya juga stabil. Kemarin gue coba tes pakai 3D Mark Stress Test dan hasilnya sangat-sangat bagus juga guys. Terus yang uniknya juga di sini tuh ada fitur VeroSense atau fitur hemat energi dari laptop ini dari Acer. Menurut gue ini unik karena desain softwarenya itu alam banget, yang seakan-akan ngingetin kita kalau kita bisa loh ngebuat dunia makin hijau dengan menghemat pemakaian energi. Jadi kita harus lebih wise atau lebih bijaksana gitu guys untuk pemakaian energi. By the way, ini bukan laptop gaming ya guys ya, soal ini tuh laptopnya tuh lebih ke arah laptop productivity eco-friendly. Tapi kalau dipakai main game-game level Genshin dengan settingan terendah, ini masih aman kok guys, dan nggak panas juga bodinya. Jadi untuk laptop limited edition yang harganya 10 jutaan, dengan spek kayak gini sih menurut gua performanya udah terhitung oke banget. Terus untuk fiturnya bisa dibilang sih untuk port ini udah terhitung lengkap guys. Kemarin kan sempat bahas tuh laptop yang harganya belasan juta tapi nggak punya USB Type-C. Tapi di sini tenang aja guys, ternyata USB Type-C-nya masih ada. Terus di sini juga dia udah pakai dua USB 3.2 Gen 1, HDMI port 2.0, dan Ethernet juga udah ada. Sedangkan di sebelah kiri di sini ada jack audio dan juga USB 2.0 port. Oh ya, laptop ini juga punya trackpad yang luas guys dengan feel touch yang enak. Dan di sebelah kiri atas trackpadnya di sini ada kotak hitam yang fungsinya sebagai fingerprint scanner. Terakhir untuk harganya sendiri, laptop ini dibanderol dengan harga 10,99 juta, dan sejauh ini sih menurut gue itu harga yang bagus banget karena ini kan laptop limited edition, tampilannya keren, speknya juga oke, plus dia juga eco-friendly atau ramah lingkungan. Overall sih menurut gue ini salah satu laptop yang keren ya guys ya, soalnya dari tampilannya aja dia tuh udah kayak kasih statement yang seru banget. Dan gue rasa sih ini bakalan cocok ya guys ya buat orang-orang yang nyari laptop sehari-hari yang tampilannya tuh beda dari yang lain, tapi tetap terjangkau dan tetap punya spek yang terhitung bagus. Apalagi kalau kalian pencinta lingkungan ya guys ya, gue rasa sih ini salah satu gadget yang wajib kalian lirik untuk dijadiin koleksi atau bahkan untuk dipakai sehari-hari. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini? Apakah ini laptop yang keren ataukah laptop yang biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Dan ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gue tentang Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Kalau kalian suka dengan video ini pencet like guys, dan juga lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.